Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita pada hari ini akan melanjutkan pelajaran kita tentang eskatologi, pelajaran yang ke-9. Saya berharap semua jemaat GPDI Manaim dan saudara yang seiman dimanapun berada, mari kita belajar tentang eskatologi yang ke-9 ini, yaitu keadaan akhir dari pemerintahan teokrasi, di mana keadaan akhir daripada setan. Nah, di sini kita akan belajar mengetahui peristiwa yang terjadi setelah pemerintahan 1000 tahun damai, bahwa iblis nanti akan dikeluarkan dari tahanan setelah pemerintahan 1000 tahun damai itu berakhir. Setan akan dilepaskan dari tahanannya untuk sedikit waktu. Itu tertulis di dalam Wahyu pasal 20 dan ayat 3 dan ayat 7. Nah, di dalam waktu sedikit ini setan akan mengumpulkan bangsa-bangsa yang disebut dengan Gog dan Magog dalam jumlah yang sangat banyak. Untuk apa? Untuk berperang. Di situ tertulis di dalam Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 8, firman Tuhan mengatakan, setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Nah, siapa yang dimaksud di sini Gog dan Magog? Nama yang dimaksudkan adalah orang-orang yang menentang Allah, menentang Yesus Kristus, yang menyerang umatnya pada ujian akhir terakhir di akhir 1000 tahun damai. Nah, firman Tuhan mengatakan di sini jelas bahwa Gog Magog ini adalah mereka yang memberontak di akhir 1000 tahun damai. Mereka ini akan dipengaruhi oleh setan, sehingga mereka ini adalah disebut Gog dan Magog. Tetapi Gog dan Magog ini akan dihancurkan pada masa Harmagedon, karena ditulis dalam Wahyu pasal 19 ayat 20, pasal 20 ayat 9, Gog dan Magog juga akan dimusnahkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melanjutkan bahwa setan juga akan menghasut bangsa-bangsa ini. Dikatakan bahwa mereka akan memimpin untuk mengepung perkemahan orang-orang kudus. Perkemahan orang-orang kudus dalam Wahyu 20 ayat 9, yaitu perkemahan orang-orang yang memerintah bersama-sama dengan Kristus 1000 tahun damai itu. Nah, jadi ketika masa pemerintahan 1000 damai mau berakhir, maka dikatakan setelah ini berakhir, kemudian setan dilepaskan, kemudian setan akan mempengaruhi bangsa-bangsa yang disebut dengan Gog dan Magog. Mereka berusaha untuk menghancurkan atau memerangi umat Tuhan ketika mereka bersama-sama dengan Kristus dalam pemerintahan 1000 tahun damai. Nah, itu sebabnya saudara, dalam pengepungan dan perperangan tersebut itu terjadi tidak berlangsung lama, karena ketika itu dikatakan api turun dari surga, dari Allah, Wahyu pasal 29, sedangkan setan itu dihakimi dan dihukum selama-lamanya di dalam lautan api. Dikatakan bahwa Gog dan Magog, bangsa-bangsa yang ingin memerangi umat Tuhan, umat-umat kudus Tuhan yang ada dalam kemah pemerintahan 1000 tahun damai itu, dan seketika itu juga dikatakan maka Tuhan akan mengirim api dari surga
untuk membinasakan mereka, sedangkan setan itu akan dihakimi, dihukum selama-lamanya dalam lautan api yang menyala-nyala. Itu tertulis dalam Wahyu pasal 20 ayat 9 sampai 10. Ayat 10 dikatakan bahwa dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Kemudian kita lihat selanjutnya penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir yang dimaksud adalah di sini penghakiman di mana di depan penghakiman itu diadakan terjadi di depan tahta putih besar di angkasa. Itu tertulis dalam Wahyu pasal 20 ayat 11. Wahyu 20 ayat 11 mengatakan bahwa lalu aku melihat satu tahta putih besar dan Dia, Yesus yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Kemudian yang dihakimi di sini adalah, perlu kita ketahui siapa yang dihakimi di sini. Yang dihakimi di sini adalah orang-orang mati, orang-orang berdosa, mereka yang tidak mengalami kebangkitan yang pertama. Jadi mereka yang mengalami kebangkitan yang kedua ini akan menerima penghakiman daripada Tuhan. Di ayat 12 katakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya, dan maut, kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Lautan api akan dialami oleh orang-orang yang akan dihakimi, mereka yang mengalami kebangkitan kedua. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, dia akan dilemparkan dalam lautan api. Nah, jadi di sini perlu kita ketahui bahwa mereka yang dihakimi itu adalah berdasarkan perbuatan mereka selama mereka dalam dunia ini. Mereka yang namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan dihukum berdasarkan perbuatan mereka. Kemudian mereka yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam buku kehidupan. Siapa mereka? Dijelaskan dalam Wahyu pasal 21 ayat 8. Siapa mereka itu? Supaya lebih jelas kita lihat di dalam Wahyu pasal 21 ayat 8. Mereka itu adalah orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Inilah yang dimaksud dengan kematian kedua. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita, kerajaan terakhir. Apa yang dimaksud dengan kerajaan terakhir di sini adalah setelah berakhir milenium diikuti dengan penghakiman di depan tahta putih besar di angkasa. Terdapat dalam Wahyu pasal 20 ayat 7, ayat 11 sampai 15. Dan sesudah Tuhan membinasakan semua pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan di mana maut sebagai musuh terakhir itu akan dibinasakan, kemudian Tuhan Yesus akan menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa seperti tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 dan 26. Demikian firman Tuhan.
Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah dia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang, ayat 25, ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan itu ialah maut. Nah, itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sebab segala sesuatu telah, firman Tuhan katakan, telah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus oleh Allah Bapa. Maka Tuhan Yesus sebagai anak pun menaklukkan dirinya di bawah Allah Bapa, supaya Allah menjadi semua dalam semuanya. Hal ini tertulis dalam 1 Korintus 5 ayat 28. Ini berarti bahwa anak selama milenium dikatakan adalah penguasa tertinggi di bumi, akan kembali menduduki tempat abadinya, sehingga Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa, menjadi semua dalam semuanya. Nah, itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di dalam pelajaran yang ke-9 ini, setidaknya kita sudah mendapatkan gambaran seperti apa yang terjadi dalam peristiwa keadaan pemerintahan setelah pemerintahan teokrasi, keadaan akhir dari pemerintahan teokrasi itu, di mana dikatakan pertama bahwa setan dikatakan akan dilepaskan, kemudian dengan sedikit waktu dia juga akan mempengaruhi bangsa-bangsa yang disebut dengan Gog dan Magog, ketika mereka berusaha ingin katakan mengepung, berperang kepada umat kudus dalam perkemahan Allah. Ketika itu api dari surga akan membakar mereka. Kemudian yang terjadi adalah pada saat itu semua manusia akan dimusnahkan, dan setan itu akan menghadapi penghakiman terakhir. Mereka akan dimasukkan dalam api dan dibakar siang dan malam dengan api yang tidak terpadamkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kita yang mengalami kebangkitan yang pertama, kita akan memerintah bersama Kristus dalam 1000 tahun damai, dan kita juga akan menerima yaitu mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka yang setia sampai akhir. Biarlah melalui pelajaran ini kita dapat mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, peristiwa yang akan terjadi di akhir daripada pemerintahan akhir zaman setelah pemerintahan 1000 tahun damai. Maka kita tahu bahwa kita sebagai orang percaya yang setia, yang mengalami kebangkitan pertama, akan menerima keselamatan dan hidup kekal. Itulah sebabnya melalui pelajaran ini tentu mendorong kita, memotivasi kita sebagai anak Tuhan tetap setia sampai akhir. Dalam Wahyu pasal 2:10b katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, sehingga Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Tanpa kesetiaan sampai akhir, kita mustahil bisa menerima mahkota kehidupan. Itulah sebabnya kita tetap setia mengikut Yesus, setia melayani, setia melakukan kehendak Bapa di surga, supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan, biar lewat pelajaran ini kita semua diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.